Senang kalau hari ini kita boleh bersama-sama, doa kita bersama, kita semua tetap sehat, kita tetap disertai, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, perpustakaan gunanya adalah untuk menyimpan buku berisi catatan-catatan apa yang ada di buah pikiran seseorang yang dia tuliskan, dan kemudian itu meninggalkan sesuatu yang orang lain bisa baca. Kalau dia tidak ditulis, orang itu meninggal, maka hilanglah apa yang ada di pikirannya, briliannya pikirannya, yang terbaik pun dari pikirannya akan hilang. Kenapa? Karena dia tidak pernah mencatatkan. Nah, dalam kehidupan kita, bahwa sebetulnya kita tahu ada karya-karya Tuhan yang terjadi, yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Pada waktu kita mengalami masa-masa sulit dan kemudian kita berteriak, kita minta tolong kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, lewat cara-cara yang ajaib kemudian Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Pada waktu kita melihat bagaimana satu kondisi kita berjalan dalam keadaan gelap, sepertinya tidak ada cahaya sedikit pun, tidak ada pertolongan, tapi dengan cara yang ajaib kemudian Tuhan buat menolong kita. Nah, saudara, seharusnya banyak peristiwa itu. Engkau sakit disembuhkan, engkau susah kemudian Tuhan memberikan penghiburan, dan banyak lagi. Seharusnya itu menjadi catatan dalam hidup. Engkau mesti mencatat, bukan hanya sekedar di pikiran, tapi di hati. Buat catatan akan karya-karya Tuhan yang sudah Dia buat dalam hidupmu. Engkau mesti punya catatan. Supaya apa? Supaya catatan itu kalau perlu engkau tuliskan. Orang lain bisa baca, orang lain bisa tahu bahwa kita adalah saksi hidup dari apa yang kita tulis, dari catatanmu itu. Nah, saudara, tapi kenyataannya kadang-kadang yang kita buat catatan adalah tentang kesalahan orang lain. Dosa orang lain kita catat dengan baik dan kita simpan dengan rapi. Dan kita bisa menceritakan tanggal sekian, bulan sekian, pasangan kita, suami, istri, atau anak-anak, atau orang tua kita melukai hati kita, membuat kita jadi kecewa, jadi terluka, jadi pahit, dan kita buat catatannya. Tapi kenapa karya Tuhan justru kita tidak catat? Harusnya catatan tentang dosa dan kesalahan orang lain itu dibuang, jangan disimpan. Yang perlu engkau simpan adalah catatan tentang karya Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kedua, Tuhan menolong kita, Tuhan menghibur, memberikan jalan keluar, Tuhan berkarya dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan keadaan kita, keluarga kita, dan sebagainya. Itu yang kita mesti buat catatan, yang kita simpan, dan kemudian kita bisa bagi kepada orang lain. Buatlah catatan yang baik dalam hidupmu tentang karya Tuhan, bukan catatan tentang perbuatan jelek orang lain kepadamu, tapi perbuatan Tuhan yang perlu engkau catat dalam kehidupan. Dan perbuatan Tuhan itu yang kau ceritakan kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Buat catatan yang baru hari ini dan hari-hari ke depan. Engkau buat catatan yang baru tentang karya Tuhan dalam kehidupan. Tuhan memberkati.